Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 4 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak-anak sang raja diasuh oleh dayang-dayangnya. Putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan tidak mau membantu ayahnya. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Keempat putri itu dinamai dengan nama warna. Yang pertama bernama Putri Jingga, yang kedua Putri Hijau, yang ketiga Putri Biru, yang keempat Putri Kuning. Baju yang dikenakan mereka pun sama warnanya dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, namun si bungsu Putri Kuning sangat berbeda. Ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan dayangnya daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia memanggil semua putri-putrinya dan berkata, "Wahai anakku, aku hendak pergi jauh. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" "Aku ingin kalung yang mahal." "Aku ingin kain sutra yang berkilau." "Aku mau gaun yang indah." Ketiga anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal kepada ayahnya. Namun berbeda dengan putri bungsu dan berkata kepada ayahnya, "Aku ingin ayah kembali dengan selamat." Semua putrinya tertawa terbahak-bahak sambil mencemoohkan si bungsu. "Tentu saja anakku, ayah akan membawakan hadiah yang indah untukmu." Selama sang raja pergi, ke-9 putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak para dayang dan menyuruh para pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tidak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman itu merupakan tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Ketika kakaknya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, sepertinya kita punya pelayan baru." "Hai pelayan, masih ada kotoran ini." Taman istana yang sudah rapi kembali menjadi kotor. Putri Kuning diam saja dan kembali membersihkan taman itu. Namun kejadian itu terus berulang sampai Putri Kuning merasa kelelahan. Dalam hatinya ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa untuk mematuhi berbagai perintah dari ketiga kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tidak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja." "Udah aku bosan." "Bagaimana kalau kita mandi di danau saja? Ayo." Ketiga putri tersebut meninggalkan Putri Kuning seorang diri dan mereka pergi ke danau untuk bermain dan mandi di sana. Begitu setiap hari dilakukan mereka sampai ayah mereka pulang. "Wahai anakku yang rajin dan baik hati, ayo membawakan hadiah untukmu." Hadiah itu berisikan kalung batu hijau, sementara Putri Kuning sangat menyukai warna kuning. Namun raja sudah mencari kalung batu yang berwarna kuning, namun kalung itu tidak ditemukannya. "Sudahlah ayah, tidak apa-apa. Batu hijau pun sangat cantik dan indah. Lihatlah serasi dengan bajuku. Yang penting ayah sudah kembali. Akan kubuatkan teh hangat untukmu ayah."
Ketika Putri Kuning sedang membuat teh, ketiga kakaknya pulang ke istana. Mereka ribut mencari hadiah yang dibelikan ayahnya. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Kenapa kalung itu ada padamu? Itu kan kalung kesukaanku. Ayah yang memberikannya padaku. Putri Hijau menjadi marah dan memanggil saudara-saudaranya untuk menghasut Putri Kuning dan merampas kalung itu. Tak lama kemudian kakaknya berdatangan, menangkapnya dan memukulnya di bagian kepala Putri Kuning. Tak disangka pukulan itu menyebabkan Putri Kuning meninggal dan semua putri-putri terkejut. Astaga, dia sudah meninggal. Semua putri terkejut melihat Putri Kuning sudah meninggal. Ayo mengkuburnya sebelum ayah melihat kita. Mereka beramai-ramai mengusung Putri Kuning lalu menguburkannya di taman istana. Putri Hijau ikut mengubur kalung batu hijau. Tak lama kemudian Raja mencari Putri Kuning dan memanggil namanya. Putri Kuning, Putri Kuning, Putri Kuning, Putri di mana kamu? Semua saudara-saudaranya terdiam 1000 bahasa. Raja pun semakin marah dan memanggil pengawalnya. Pengawal, cari Putri Kuning dan temukan dia. Hari demi hari Putri Kuning juga belum ditemukan. Sampai berbulan-bulan mencarinya, Putri juga tidak ditemukan. Tidak ada satupun yang berhasil mencarinya. Raja merasa sedih kehilangan putri bungsunya. Raja sering termenung di taman istana dan merasa sedih memikirkan Putri Kuning yang hilang dan tidak berbekas, dan selalu menyalahkan dirinya. Akhirnya Raja pun mengirimkan ketiga putrinya ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasah budi pekertinya. Maka sang raja mengirimkan ketiga putrinya bersekolah di negeri yang jauh. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kuburan Putri Kuning. Sang raja heran melihatnya. Batangnya bagaikan jubah Putri Kuning. Daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau yang pernah diberikannya. Bunganya putih kekuning-kuningan dan sangat wangi. Dan raja pun berkata, Tanaman ini mengingatkanku pada Putri Kuning. Tanaman ini akan kuberi nama Kemuning.